khasnya keberangkatan 12 Desember 1950 itu terjadi semacam kecelakaan Bapak Ibu. Bis yang ditumpangi oleh rombongan transmigran dari Boyolali itu kecelakaan di Indramayu, Jawa Barat, sehingga sebanyak 67 orang hari itu meninggal dunia. Hari ini di Indramayu itu, di tempat kejadian pionir transmigrasi itu ada komplek pemakaman, namanya Komplek Pemakaman Pionir Transmigrasi. Disitulah setelah kemerdekaan, masyarakat pertama yang diberangkatkan transmigrasi setelah kemerdekaan itulah para orang tua leluhur kita yang diberangkatkan transmigrasi, tetapi tidak sampai ke tempat tujuan, hanya sampai di Indramayu, kecelakaan dan dimakamkan di sana semuanya. Maka atas kejadian itu 12 Desember 1950 hingga hari ini diperingati sebagai Hari Bakti Transmigrasi. Nah, tentunya perpindahan penduduk dari Jawa ke berbagai daerah ya Bu, ke Sumatera Utara, ke Lampung, itu sebelum kemerdekaan sudah terjadi, sudah dilaksanakan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi namanya bukan transmigrasi, karena tujuannya beda. Yang sebelum kemerdekaan, pemerintah kolonial itu memindahkan penduduk dari Jawa ke Sumatera, kemana-mana itu bukan untuk kesejahteraan warga itu, tapi untuk bekerja di, ada yang di perkebunan teh, makanya ada di Kayu Aro ya Pak ya, Kayu Aro, di Deli Serdang, di mana-mana perkebunan sawit dan seterusnya, gunanya untuk dipekerjakan. Tapi kalau setelah kemerdekaan itu memang gunanya untuk membangkitkan, untuk kesejahteraan warga yang akan dipindahkan. Memang sebelum kemerdekaan sejak 1910 itu sudah dipindahkan warga dari Jawa ke Lampung, Sumatera Selatan, termasuk Kayu Aro, termasuk Pasaman Barat, termasuk di Sumatera Utara. Yang pertama sebelum kemerdekaan itu dipindahkan ke Lampung Pak, di Gedong Tatakan itu, yang hari ini itu jadi kota metro Lampung itu ya. Dulunya 1910 itu masih hutan ditempati oleh para leluhur kita, termasuk Bapak Ibu yang dari Jawa itu yang dipindahkan ke Suriname di Afrika sana. Sebagian yang dibawa ke Suriname itu tahun 1950 itu sebagian itu istilah Jawa ini ku ditareni, gelem mulih nang Indonesia ora ngoten niku. Dan sebagian kurang lebih 1000 orang itu memilih kembali ke Indonesia. Ditempatkanlah sekarang di Pasaman Barat. Nah itu di Pasaman Barat itu orang menyebutnya ekspatriat Suriname. Jadi dia sudah dulu bukan transmigrasi ke Suriname, tapi disuruh kerja di Suriname. Ada yang kembali, ada yang tidak. Hari ini itu kurang lebih 20%-an penduduk Suriname itu keturunan Jawa Bapak Ibu. Dan bahasa Jawa salah satu bahasa yang dipakai di Suriname itu. Nama-namanya masih nama-nama Jawa, masih nama-nama Jawa. Itulah penyebaran dari penduduk Jawa ketika itu memang padat. Dan hari ini alhamdulillah
tahun ya kurang lebih 43 tahun yang lalu pemerintah memindahkan Bapak Ibu, karena saya yakin yang Bapak Ibu yang dipindahkan tahun 8 pinten Pak? 82 nggih? Nah, itu masih ada. Apapun yang kita alami hari ini Bapak Ibu, tentunya tidak lain tidak bukan kita mengucapkan syukur alhamdulillah atas rahmat Allah, dan terima kasih kepada pemerintah yang membuka program ini. Juga tidak lupa kita ucapkan terima kasih juga kepada para ninik mama penghulu di Nagari Lunang ini yang mendukung program transmigrasi dengan menyerahkan tanah ulayatnya untuk program transmigrasi. Kondisi hari ini alhamdulillah jauh lebih baik dalam banyak hal, kesejahteraan, kondisi sosial, sarana prasarana dibandingkan dengan kondisi ketika kita datang Ibu ya. Bapak Ibu waktu datang ke sini jauh lebih baik. Pasti jauh lebih baik. Tentu belum sempurna. Yakin saya belum sempurna. Tapi hari ini jauh lebih baik dibanding kondisi ketika kita datang. Maka itu peringatan hari ini saya cukup senang, nama judul besarnya doa bersama. Doa itu tidak lebih pasti doa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa sampai hari ini kondisi kita di Lunang Barat khususnya